Bab 32. Diunggah oleh baca suara. Melangkah ke ruang bawah tanah, aku merasakan suhu tiba-tiba turun saat kami menuruni lereng bertahap. Aku berdiri berdampingan dengan Brawl, yang tamengnya terangkat dan pedangnya ditarik. Jasmine dan aku melakukan riset di penjara bawah tanah di Retombes yang kita tinggali sekarang. Itu adalah tempat yang unik, bahkan di antara ruang bawah tanah yang misterius. Binatang buas yang membuat rumah mereka di sini telah digambarkan dalam catatan sebagai mayat hidup. Aku belum pernah mendengar tentang binatang buas mana yang bisa hidup kembali. Karena ini, salah satu aspek tersulit dari membersihkan penjara bawah tanah ini tampaknya adalah jumlah tak terbatas dari binatang buas mana. Menggali lebih dalam, beberapa petualang dan guild mage bahkan berspekulasi bahwa di bagian bawah Dungeon ini mungkin merupakan artefak khusus yang bisa menghidupkan kembali monster mana yang mati, tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Membersihkan Dungeon berarti area itu harus dijelajahi. Itu berbeda dari menaklukkan ruang bawah tanah, di mana binatang buas di dalamnya telah dikalahkan dan harta karun dijarah. Penjara bawah tanah ini telah dibersihkan, atau setidaknya begitulah, sampai Brawl menemukan jalan yang tersembunyi, tetapi tidak pernah dikalahkan. Kami mendekati tingkat pertama dari penjara bawah tanah, tetap waspada. Monster mana di sini tidak kuat, tapi akan ada banyak dari mereka. Jangan buang waktu Anda mencoba mengumpulkan kor mana dari binatang. Mereka tidak memilikinya, kata Brawl, menurunkan posisinya. Aku mendengar gumaman samar dari Oliver, tabib kami, yang sudah mulai mengeluh tentang kurangnya hadiah dari penjara bawah tanah ini. Sementara tujuan mengalahkan ruang bawah tanah biasanya untuk menjarah harta karun mana tingkat tinggi mana binatang buas telah mengumpulkan sepanjang hidup mereka, sebagian besar keuntungan biasanya berasal dari mengumpulkan inti binatang di jalan turun. Dalam kebanyakan kasus, bahkan jika pihak tidak bisa mengalahkan atau bahkan membersihkan penjara bawah tanah, mereka masih bisa keluar dengan jumlah yang besar dari inti binatang buas, yang bisa dijual dengan harga tinggi tergantung pada level mereka. Salah satu alasan penjara bawah tanah ini tidak populer, dan mengapa kelompok kami adalah satu-satunya di dalam penjara bawah tanah itu karena binatang buas mana di sini tidak memiliki inti. Ini berarti sebagian besar pendapatan dari upaya membersihkan ruang bawah tanah akan hilang. Tiba-tiba, geraman mantap memenuhi aula penjara bawah tanah. Sempit mata saya fokus pada sumber suara. Kami baru saja mencapai ujung lorong yang menurun dan masuk ke gua bawah tanah yang berdiameter tidak lebih dari 50 meter. Melihat sekeliling, seluruh gua bercahaya redup, warna biru. Di atas kami, gua dipenuhi stalaktit, mengancam kami dengan ujung tajam dan berkilau. Keluar dari ruang di antara stalaktit, jatuh dua lusin binatang buas mana yang tampak seperti kelelawar besar, kecuali dengan 4 anggota badan yang menggantikan apa yang biasanya menjadi sayap. Tubuh berlubang dari binatang mana seperti kelelawar memiliki tulang rusuknya sepenuhnya terlihat dan di dalamnya, di mana inti binatang itu seharusnya, adalah batu yang retak. Saya kira itu benar. Batrunners. Mereka tidak kuat tetapi mereka menyerang dalam kelompok. Meminimalkan penggunaan mana kita akan menjadi kunci di dalam penjara bawah tanah ini. Bersiaplah. Brawl meraung mendengar geraman para penatua, semuanya diposisikan untuk menerkam, bulu mereka berdiri di ujung dan gigi mereka terbuka. Bentuk dan siksa musuh di sekitar. Topan api. Aku mendengar teriakan dari belakangku dan aku menyadari bahwa Lukaslah yang mengucapkan mantra itu. Tiba-tiba, 4 putaran api berputar di sekitar kami, mengisi gua dengan gelombang panas. Saat topan berapi-api menyebar, menyalak tajam dan merintih yang menyakitkan bergema dari binatang buas mana. Banyak pemukul telah dilanda tornado api dan hangus menjadi abu. Orang-orang yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari tornado telah melarikan diri, berusaha mengelilingi dan menyerang kami. Aku bisa mendengar Brawl mendecakkan lidahnya, tidak puas bahwa Lukas baru saja mengabaikan perintahnya dan mengucapkan mantra yang tidak perlu. Topan api telah menewaskan sebagian besar Batrunner dan yang tersisa telah terbakar dengan buruk, membuatnya mudah untuk mengalahkan sisanya. Lain kali, ikuti perintah dan jangan sia-siakan mana seperti itu. Mantramu berlebihan, geram Brawl dari bahunya sebelum berjalan maju. Lukas hanya memutar matanya, aku tidak melihat masalah. Kami membunuh mereka cukup cepat sehingga semua orang bisa menyelamatkan mana. Sambil menggelengkan kepalanya, Brawl mengantar kami ke depan ke ujung lain gua. Ketika kami terus maju ke lokasi kamar sebelah, suara tulang yang agak memuakkan dan gemericik daging membuat kami semua menoleh ke belakang. Iklan. Betapa terkejut dan jijiknya saya, Batrunners yang baru saja terbunuh mulai hidup kembali, tubuh mereka membentak pada tempatnya ketika yang dibakar sepertinya bangkit kembali dari abu mereka. Di Retombes, sayangnya nama yang pas untuk ruang bawah tanah ini. Kami memilih untuk mengabaikan mereka dan maju ke kamar sebelah sementara Elia diam-diam melemparkan dinding tanah ke pintu masuk sehingga para penentang tidak bisa mengikuti kami. Pembukaan di sisi lain gua membawa kami melewati koridor gelap lain yang cukup lebar untuk dilewati 4 orang sekaligus. Saya bisa mengatakan semua orang sedikit lebih santai saat meninggalkan gua pertama tetapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah. Seolah ingin menjawabku, bunyi klik dan peluit samar yang tak kentara menarik perhatianku. Aku segera menghunus pedangku dan menghindar di depan Samantha. Kata-kata pendek saya kabur ketika saya secara naluriah menghalau proyektil yang diarahkan ke Samantha, cincin tajam logam pada logam bergema melalui koridor yang remang-remang.
Terima kasih, Samantha bergumam tanpa berpikir. Bahkan di bawah cahaya biru redup, aku bisa tahu bahwa wajahnya memucat ketika paku logam yang hampir membunuhnya mendarat di tanah, tanpa bahaya, di samping kakinya. Ada yang salah. Tidak ada perangkap terakhir kali, Brawl mengambil salah satu paku runcing untuk mempelajarinya tetapi bingung. Aku tidak berpikir mereka adalah jebakan, tetapi ditempatkan di mana binatang buas yang strategis, yang tidak membuat situasi lebih baik, kataku, memperhatikan jeritan samar binatang kecil di dinding. Tetap waspada, semuanya, kata Brawl, menendang paku ke samping. Jasmine sudah meminta belati kembarnya menjaga organ vitalnya sebelum Reginald dan Creole menyiapkan senjata mereka. Samantha beringsut sedikit lebih dekat kepadaku, tangannya mencubit lengan bajuku ketika tangannya yang bebas mencengkeram erat tongkatnya. Untungnya, kami mencapai ujung aula tanpa jebakan lain yang menghalangi kami. Gua berikutnya mirip dengan gua sebelumnya, tetapi ukurannya 2 kali dan penuh dengan lubang yang mencurigakan di seluruh tanah. Jangan dekat-dekat. Mereka geyser yang menembakkan aliran gas yang sangat panas. Seharusnya tidak masalah selama kamu tidak berada di dekat ledakan itu, Brawl mengumumkan ketika kami semua mencari tanda-tanda binatang mana. Seolah-olah diberi aba-aba, gua bergetar, mengguncang stalaktit tajam di atas kepala hingga derajat yang menegangkan. Memaksa perhatianku dari paku yang bergetar, sesosok besar muncul dari tanah. Apakah itu di sini terakhir kali, Brawl? Tanya Creole yang berperut buncit dengan nada yang mengkhawatirkan saat kami semua mengintip ke arah makhluk buas mana. Makhluk itu menyerupai cacing, kecuali itu cukup tebal untuk dengan mudah menelan salah satu dari kita di sini, utuh. Dengan kulit merah bercahaya dan barisan gigi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lubang yang aku duga adalah mulutnya, tidak mungkin untuk menebak berapa lama makhluk ini karena tubuhnya sebagian besar masih di bawah tanah. Tidak, itu tidak, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak masuk akal bagi spesies binatang buas mana baru untuk memasuki ruang bawah tanah seperti ini. Pemimpin tampan kami memiliki tampilan yang goyah, topeng kepercayaannya semua tapi pergi. Ini bukan masalah besar. Ini hanya serangga yang terlalu besar, seru Lukas dari belakang. Kami bersiap menghadapi serangannya, tetapi yang mengejutkan, cacing merah raksasa itu tidak menyerang kami. Sebagai gantinya, binatang itu bersembunyi di bawah tanah, meninggalkan lubang yang menganga di jalurnya. Sepertinya tidak mengejar kita, gumam Elia sementara matanya yang tajam dan berkaca mata mengamati lubang yang ditinggalkan cacing raksasa. Binatang cacing merah itu sekarang membenamkan dirinya ke dinding gua, menciptakan lebih banyak lubang dari semua sudut yang berbeda. Apakah kita hanya akan berdiri di sekitar menonton cacing menggali atau kita akan pergi? Oliver, penghasil kurus kami, mendorong Brawl keluar dari jalan, tanpa rasa takut memimpin ketika dia berjalan menuju ujung gua yang lain. Jelas tidak hanya bagi saya, tetapi bagi semua orang bahwa sikap berani Oliver adalah untuk pamer di depan anggota partai tertentu. Kembali ke sini, kita perlu menilai apa yang terjadi sebelum kita menyeberang. Brawl menggonggong, wajahnya berkerut karena kesombongan yang ditunjukkan oleh para penyair. Ketika pemimpin kami melangkah maju untuk mengejarnya, gemuruh-gemuruh bergetar ketika seluruh gua mendesis dengan suara ketel yang mendidih. Lukas, Wave Barrier, sekarang, aku meraung pada bangsawan pirang yang bingung. Saat aku meneriakkan perintah, asap mulai memenuhi gua. Lubang-lubang yang ada di sini sejak awal dan lubang-lubang berserakan di tanah, atap, dan dinding yang dibuat oleh cacing raksasa semua bergetar sebelum merilis semburan api gas mematikan. Sialan, kutukku. Cacing raksasa itu membuat lubang untuk membunuh kita, dan kita membiarkannya terjadi. Aku berhasil menarik Brawl, yang jaraknya cukup dekat denganku, kembali sebelum dia sempat mengejar Oliver. Tepat ketika penghalang itu didirikan, semburan gas kuning sawi membombardir kami. Penghalang Lukas bergetar melawan tekanan tetapi Samantha berhasil mengumpulkan akalnya tepat waktu untuk membantunya keluar dengan penghalang air miliknya tepat di bawah Lukas. Dua penghalang elemen lawan mendesis, membuat area di dalam mantra sauna darurat. Namun, terlepas dari kerja tim yang kasar, penghalang tetap bertahan, membuat kami berkeringat tetapi utuh, sampai ledakan gas mulai mereda. Namun, karena kekuatan ledakan gas yang memenuhi gua, aku kehilangan pandangan tentang penyembuh idiot kami. Ketika Lukas dan Samantha melepaskan penghalang mereka dengan napas tertahan, pemandangan mengerikan itu mulai terlihat. Satu-satunya yang tersisa dari Oliver adalah tulang, karena darah dan potongan daging masih menempel di bagian kerangkanya yang hangus. Semua harta miliknya telah dihancurkan sepenuhnya oleh gas asam kecuali untuk permata zamrud cerah yang pernah tertanam di ujung tongkatnya. Kotoran. Brawl mengutuk, menggertakkan giginya ketika Samantha terhuyung mundur dari pemandangan yang mengerikan itu. Oliver tidak berarti banyak bagi kami sebagai pribadi, tetapi ia adalah tabib kami. Si idiot itu lari, bahkan tidak mengucapkan mantra perlindungan pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Saya memesan karena semua orang diam. Saya pergi ke depan dan mengambil permata itu. Permata yang tertanam pada staf Lukas memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada permata yang dimiliki Oliver. Namun, ada cacat jelas pada permata safir yang dibuat di ujung tongkat Samantha, jadi aku melemparkan batu zamrud padanya, menyuruhnya untuk menggantinya dengan permata itu. Catatan benar, kita perlu bergerak sebelum letusan lain terjadi. Binatang cacing raksasa itu membuat lebih banyak lubang.
Saya tidak berpikir penghalang kita akan menahan gelombang lain, kata pemimpin kami ketika dia mengambil alih tanggung jawab sekali lagi. Aku melirik Jasmine yang hanya mengangguk dengan anggun. Bahkan jika wajahnya tetap tanpa ekspresi, buku-buku jarinya memutih karena terlalu erat memegang belati, bukan hanya saya yang frustrasi oleh pergantian peristiwa. Kami sedang setengah jalan menuju gua ketika Elia, yang ada di belakangku, bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa gua itu akan meledak dengan uap seperti itu? Mata semua orang beralih ke saya, menunggu jawaban saya. Aku tidak, jawabku tanpa berbalik. Aku tahu bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi bahkan aku tidak tahu persis apa. Cacing raksasa yang terus-menerus menggali masuk dan keluar gua, menciptakan lebih banyak lubang, tiba-tiba berhenti di depan kami, menghalangi pintu keluar. Tanpa peringatan, ia melecutkan kepalanya ke depan dan menabrak tanah tempat kami berdiri. Kriol, yang diposisikan di belakang, menerjang ke depan dan, dengan keharmonisan yang mengejutkan dengan Samantha, menciptakan penghalang air yang menahan pukulan sebelum mereka dikirim jatuh kembali. Namun, ini memberi cukup waktu bagi Elia untuk mendirikan cincin besar batu untuk meletus, memborgol cacing ke tanah. Ledakan dampak. Reginald berteriak ketika palu raksasanya bersinar kuning cerah. Melompat, dia memutar tubuhnya, menciptakan momentum sebelum menghancurkan palu langsung ke kepala cacing itu. Dengan ledakan memekakkan telinga, seluruh tubuh cacing bergetar ketika serangan Reginald Mana Infus mengirim gelombang kejut ke tubuh binatang itu, menciptakan riak di kulit merahnya. Namun, serangan itu tidak banyak tetapi menghancurkan ikatan tanah yang Elia telah disulap, membebaskan cacing raksasa. Binatang buas mana raksasa memukul tubuhnya, menjatuhkan Reginald dan Brawl, yang juga ada di dekatnya. Saya berhasil menarik Elia keluar dari jalan yang berbahaya sebelum menyerbu binatang buas itu sendiri. Cacing raksasa itu menggigil, lalu mengeluarkan cairan asam ke arahku. Aku menenggelamkan teriakan panik rekan-rekanku, memberitahuku untuk melarikan diri, saat aku maju menuju cacing. Aku mencelupkan dan menenun tubuhku, menghindari gumpalan air liur kuning yang mematikan yang jatuh beberapa inci dari tubuhku. Setelah saya cukup dekat, saya menggambar kata pendek saya, api bersedia mengelilingi pisau saat saya mengaktifkan rotasi mana. Sar, gumamku pelan. Api yang mengelilingi pedangku menghilang, meninggalkan logam yang menyala merah menyala. Aku mengayunkan pedangku yang merah ke gumpalan yang masuk, menghamburkannya dengan rata pedangku. Ludah asam binatang buas itu tersebar, beberapa di antaranya membakar pakaian saya tetapi membuat saya tidak terluka. Membuat satu lunge terakhir, aku merobek bagian bawah cacing, mengelas luka saat pedangku membakar daging. Cacing menjerit melengking saat mulai menggeliat liar. Jasmine mengikutinya dan melompati saya ketika dia menikam kedua belati ke dalam celah yang membara yang baru saja saya buat. Dengan teriakan lain, cacing raksasa itu melarikan diri kembali ke lubang tempat ia muncul. Cacing besar itu bahkan tidak kuat. Lukas hanya menggelengkan kepalanya, kecewa, ketika tiba-tiba, kami mendengar gemuruh lain. Saya takut akan hal ini, cacing itu tidak berusaha membunuh kita, dia mencoba menunda kita tepat waktu untuk letusan lagi dari lubang. Seruan ketel yang mendidih itu sekali lagi bergema di seluruh gua. Aku mencambuk kepalaku pada Lukas, tetapi hanya dengan sekali pandang, aku tahu dia tidak bisa membangun penghalang tepat pada waktunya ketika dia menatap kosong ke dinding. Sambil menggumamkan mantra, aku melompat ke arah bocah pirang itu. Tanjung Phoenix. Gelombang api merah gelap mengelilingi tubuh saya, melindungi saya dan Lukas terhadap gas mematikan. Aku menoleh ke belakang dengan lega melihat bahwa Jasmine telah membangun aura angin yang berputar-putar di sekitarnya yang menghilangkan semburan uap asam. Ketika lolongan gas mereda dan ruangan terbuka, tim saya mulai kembali ke pandangan, satu persatu. Kriol muncul pertama kali, dia telah berhasil melindungi Elia di bawah perisai raksasa yang ditambah air. Keduanya memiliki luka merah di tubuh mereka dan beberapa di wajah mereka, tetapi mereka relatif tidak terluka. Brawl muncul di tanah, lengan kanannya mencengkeram lengannya yang lain yang tidak bisa kulihat. Setelah melihat lebih dekat, aku tidak bisa membantu tetapi mengutuk keras. Sepertinya Brawl hanya menambah perisainya dalam nyala api alih-alih seluruh tubuhnya untuk melindungi Samantha karena lengan pedangnya dilenyapkan dari siku ke bawah. Reginald tampak sedikit lebih buruk daripada Kriol dan Elijah, tetapi Brawl sejauh ini dalam kondisi terburuk. Pedang pemimpin kami ada di tanah saat ujung lengannya terbakar hitam pada akhirnya. Ayo pergi, teriak Brawl melalui gigi yang terkatup. Dia mengayunkan perisai di punggungnya dan mengambil pedang dengan tangan yang tersisa. Kami segera memutuskan untuk keluar untuk tiba di lorong redup yang lain, jauh lebih luas dari yang terakhir. Semua orang tetap diam ketika kami mencoba mengumpulkan napas. Samantha telah merobek sebagian jubahnya dan sedang membuat perban untuk sisa lengan kanan Brawl. Kriol merosot ke perisainya ketika Reginald dan Jasmine duduk tegak di dinding batu. Melihat sekeliling, wajah semua orang telah tenggelam. Kami bahkan tidak setengah jalan menuju ruang bawah tanah, tetapi sudah mengalami kerusakan seperti itu, dengan tabib kami meninggal dan pemimpin kami terluka parah. Inilah sebabnya aku berkata untuk tetap waspada, Lukas. Jika kamu tetap fokus dan bereaksi pada waktunya untuk membuat penghalang, kita tidak akan berada dalam keadaan ini, aku tidak akan berada dalam keadaan ini. Brawl menyerang dengan berbisa tetapi dengan alasan yang bagus. Karirnya sebagai seorang petualang mungkin hilang setelah ini.
Dia kemungkinan besar akan diturunkan dari kelasnya begitu Guild mengetahui tentang cederanya yang melumpuhkan. Jangan salahkan aku. Itu salahmu, kamu tidak bisa melindungi dirimu tepat waktu. Dia meludah, berdiri. Apakah kamu bercanda? Catatan harus menyelamatkanmu. Kamu tidak melakukan apa-apa dan kamu mengatakan itu salahku. Geram Brawl, mengambil pedangnya. Cukup, aku meraung, menanamkan mana ke suaraku. Koridor besar bergema dengan suaraku. Ada beberapa pilihan yang harus kita buat. Tubuh Reginald agak terbakar. Saya tidak berpikir itu buruk tapi Brawl, Anda perlu membuat pilihan apakah Anda ingin melanjutkan atau tidak. Kami hanya seorang sedikit lebih dari 1 jam dari permukaan sehingga Anda mungkin dapat membuatnya kembali sendiri, kataku, menatap pemimpin kami melalui celah topengku. Aku akan terus berjalan. Ini mungkin akan menjadi serangan Dungeon terakhirku jadi aku mungkin bisa bertahan, gerutunya, menggendong tunggul kanannya. Aku mengalihkan pandanganku ke anak lelaki bangsawan yang dagunya terangkat tinggi dan bangga seolah dia tidak melakukan kesalahan. Lukas, kumpulkan aktingmu. Tidak masalah apakah kamu inti kuning tua atau Tuhan sendiri. Saat ini, satu-satunya hal yang kamu miliki adalah liabilitas. Jika kamu akan terus bertindak sendiri, Anda mungkin pergi saja sendiri. Petik 2. Dia memelototiku dengan tatapan menakutkan tetapi tetap pada dirinya sendiri, mencambuk kepalanya menjauh dari kelompok. Samantha dan Elijah, kami membutuhkan kalian untuk tetap fokus dan waspada untuk membuat penghalang pada saat itu juga, aku melanjutkan, mendapat anggukan konfirmasi dari mereka berdua. Mari kita istirahat beberapa jam sebelum kita melanjutkan. Aku duduk di sebelah Jasmine, mengeluarkan sekarung air dari tasku. Kelompok itu tetap diam ketika tatapanku terus beralih ke Brawl. Selama berjam-jam yang digunakan sebagian dari kami untuk tidur, pemimpin kami telah menjadi sangat takut dan gelisah. Tiba-tiba, Brawl bangkit dari tempatnya duduk dan berjalan menghampiriku. Aku pikir kamu harus mengambil alih kelompok. Menatapnya sejenak, aku mengamati mata tak bernyawa dari pemimpin kita. Oke. Setelah beberapa jam, kami bangun dengan mana yang agak diisi ulang dan terus berjalan. Aula ini tidak sepanjang yang sebelumnya, tetapi di ujung aula ada pintu ganda yang besar dengan tanda-tanda asing yang terukir di atasnya. Aku tidak mengerti. Bahkan bagian ini berbeda. Tidak pernah ada pintu di sini, Brawl mengerang, menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang sama adalah gua pertama, di mana para penentang telah, lanjutnya, menganalisis rune. Dia mencoba menyentuhnya tetapi dengan tangannya yang dominan hilang, dia hanya mengayunkan rintisannya kosong ke udara. Setelah dia menyadari apa yang dia lakukan, dia mengutuk keras dan berjalan ke belakang. Yah, tidak ada gunanya mengeluhkannya sekarang, Reginald mengangkat bahu, mengangkat palu. Aku tidak tahu apa rune atau simbol itu tetapi ada retakan di atasnya. Aku ragu mereka akan berbuat banyak sekarang, katanya ketika dia mengayunkan palu. Tumbukan palu peraknya terhadap pintu besi tua menciptakan percikan api saat dentuman keras menggelegar. Reginald tampak terkejut oleh kekokohan pintu saat pintu itu tetap utuh. Ledakan dampak. Ledakan dampak. Pukulan kali ini lebih sulit dan pintu diklik sebelum dibuka sedikit. Melangkah ke depan, Reginald mencengkeram sedikit celah dan membuka pintu. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di sisi lain, tetapi Augmenter kekar mengambil langkah mundur ketika dia bergumam, apa yang ada di